apakah pengaruh Pak Jokowi kuat di dalam penyusunan kabinet ini? Dengan fakta yang tersedia ini sih menurut saya kuat sekali pengaruh Pak Jokowi. Apa artinya Pak Prabowo sedang tidak menjadi dirinya gitu. Bukankah Bu Retno tampil sangat brilian dalam diplomasi kemarin? Pertama kali Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan. Tidak dipilih jadi menteri yang berprestasi seperti ini. Ini pertama kali Indonesia menunjukkan keberanian luar biasa dalam forum-forum UN, PBB. Itu walk out berapa kali? Luar biasa sekali menurut saya. Nah, jadi menurut saya, untuk diplomasi, ini perlu diberikan nilai B+ nih. Loh, iya, Malah ternyata tidak dipilih. Itu dulu. Sabar. Ya. Kalau soal KKN, tetap KKN. Ada keponakannya jadi wakil menteri keuangan. Apa? Faktanya begitu. Pada saat untuk pembentukan kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di literasi muda, badan kreatif, dan juga bekerja seni kurang lebih itu. Saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Tentang problem kemiskinan yang masih merata baik di kota, ada penugasan khusus terkait ketenaga kerjaan, berarti wamen tenaga kerja. Sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Pemirsa, 4 hari terakhir menjadi hari yang sibuk di Kertanegara dan Hambalang. Mulai dari politisi, akademisi, loyalis, artis dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan usut punya usut. Mereka rencananya akan diproyeksikan sebagai calon menteri dan juga menteri. Benarkah mereka dipanggil berdasarkan kompetensi ataukah hanya politik balas budi? Bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa, inilah interupsi loyalis hingga artis jadi menteri. Dan pemirsa, saya tidak sendirian. Saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Yang pertama saya langsung perkenalkan Bang Dev Laksono, politisi Partai Golkar. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Apa kabar, Bang? Berikutnya ada Bang Igor Dirgantara, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia. Bang Igor, selamat malam. Malam, Mas David. Selanjutnya ada Bang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat malam, Bang Ferry. Malam. Dan masih ada satu orang narasumber lagi yang sebentar lagi sampai, ada Bang Ray Rangkuti, pengamat politik. Dan sebenarnya pemirsa, malam hari ini saya juga sudah mengundang calon wakil menteri Immanuel Ebenezer, namun nampaknya beliau saat ini masih ada di Hambalang. Dan juga ada teman-teman mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. Selamat malam, teman-teman. Dan pemirsa, sebelum saya mulai diskusinya, saya jelaskan dulu aturan mainnya. Silakan berdebat, bapak-bapak silakan adu gagasan. Namun yang pasti jika dikritik, jangan baper. Iya. Demokrasi. Penugasannya tentu sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti. Geopolitik kan tidak sedang baik-baik saja. Geoekonomi juga demikian. Sehingga perimbangan antara barat dan timur lebih berimbang. Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau, dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di literasi muda, badan kreatif, dan juga bekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang
nanti mengumumkan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi. Ada penugasan khusus terkait ketenagakerjaan. Nah berarti lu udah tahu lah tuh clue-nya kan. Nah hari ini kan kemungkinan besar banyak kan yang dipanggil wamen ya. Berarti wamen tenaga kerja. Beliau meminta bahwa agar saya juga memberikan perhatian khusus bagaimana agar negara kita ini baik, ya kan? Perkembangan di mengenai hakim juga dibilangnya supaya diperhatikan. Mengenai kurang lebih berapa 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas. Ya pemirsa, itu dia tadi informasi di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto kurang lebih memanggil 109 orang total dalam 4 hari. Baik itu di Kertanegara kemudian di Hambalang. Nah pertanyaannya kemudian ada banyak tokoh yang dianggap atau dipertanyakan apakah ini sesuai kompetensi atau hanya politik balas budi belaka. Saya ingin ke Bang Dev pertama. Ya. Seperti apa pendapat Anda? Ya enggak, pasti dilihat kompetensi utama ya. Kalau hanya kepada balas budi akan tapi tidak mampu menjalankan visi misinya, tidak bisa menjalankan konsep yang beliau ingin dorong karena kan beliau ini memiliki target-target yang luar biasa. Pembangunan ekonomi 8% itu kan berarti urunannya ke bawahnya itu sangat besar dan ya, seperti ya, hilirisasi salah satunya, lalu peningkatan sumber daya manusianya, lalu juga menaikkan produktivitas sumber daya alam, terus juga mendorong untuk melakukan inovasi di sejumlah sektor dan industri. Nah, ini kan membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan beliau telah pertontonkan bagaimana beliau berhasil melakukan reformasi yang drastis di Kementerian Pertahanan sehingga bisa mendorong reformasi peralatan dan juga pendidikan di dalam tubuh TNI itu sendiri dan itu yang akan dijalankan di seluruh sektor pemerintahan dan itu untuk itu bisa jalan dia membutuhkan pembantu-pembantu yang benar-benar bisa berjalan sesuai dengan pace yang dia ciptakan. Oke, termasuk sejumlah selebriti yang dipanggil, kemudian seniman di sana, kemudian public figure yang memang publik mengenalnya tidak sebagai background pejabat sebelumnya, namun lebih ke seniman. Tanggapan Anda? Ya, tapi kan nanti kan ditempatkan sesuai dengan porsinya. Kan jabatannya apa kan kita belum diumumkan. Jadi nanti tunggu tanggal 20 sore hari setelah pelantikan, kan pelantikan pada pagi selesai siang. Insya Allah kalau informasi yang saya dengar mungkin menjelang maghrib atau sebelum maghrib beliau akan panggil lagi para calon-calon pejabat ini dan akan disampaikan ke masyarakat mereka akan memegang jabatan apa dan juga tupoksinya seperti apa. Oke, baik. Ya, saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, Anda sepakat dengan Bang Dev? Iya, sepakat bahwa ini hak prerogatif presiden. Presiden yang punya hak tidak boleh diintervensi, tetapi sebagai publik kan boleh mengkritisi kan, itu daulat publik juga. Nah, kritik pertama, memang kalau di dalam pembagian kekuasaan dalam sistem presidensial ada 3 hal yang berkaitan dengan pengangkatan para menteri. Pertama, disupport oleh partai, kedua, ekspertis, keahliannya, dan ketiga, loyalitasnya, loyalitinya. Tetapi kan juga tidak harus 109 orang diangkat. Ya. Di dalam sistem presidensial konsepnya adalah efektif, efisien, beda dengan parlementer. Jadi kalau bisa lebih sederhana, agar kemudian bisa lebih ramping, tidak terlalu besar, tidak terlalu gemoy, supaya larinya akan lebih efektif dan efisien ke depannya. Nah itu sebabnya di banyak negara sistem presidensial yang jauh-jauh lebih baik, jumlah menterinya itu jauh lebih sedikit. Amerika saja yang ngurus banyak hal ya,
Negaranya tuh sangat luas, 9 juta kilometer persegi. Berbanding kita hanya 1,9 kilometer persegi. Jumlah penduduknya juga jauh lebih banyak, 350 juta. Kita 270 juta. Berapa jumlah menterinya? Hanya 15 orang. Oke. Jadi 109 menurut Anda terlalu banyak? Terlalu banyak, terlalu kabinet akomodatif. Semua orang yang berjasa dipanggil, dijadikan menteri dan wakil menteri, dan itu berlebihan. Di Brazil saja yang kurang lebih polanya agak mirip ya, hanya 23 orang. Okay. Di Amerika tadi 15 menteri, 23 kabinet ya. Jadi akan ada sekitar 8 atau 7 kepala badan. Jadi sudah paket. Ini baru menteri dan wakil menterinya. Belum nanti lagi kepala badan dan lain-lainnya. Jadi ini terlalu gemuk, sulit untuk berlari, apalagi di tengah guncangan ekonomi 8.000 triliun. Jadi agak berat ya. Nanti akan ada juga beban anggarannya. Kalau soal nama-nama yang dipanggil, kita lihat tadi ada Raffi Ahmad, kemudian ada Gus Miftah dan yang lain sebagainya. Ya, beberapa orang pekerja seni kenapa harus banyak ya? Kenapa tidak satu aja pekerja seni yang bisa merepresentasikan pekerjaan seni yang lain gitu ya? Nah, ini kenapa semua ditarik? Ya semua ingin dibawa, segala jasa mau kemudian dibalas dengan jadi menteri dan atau wakil menteri. Berlebihan menurut saya. Jadi Anda sepakat ini balas budi? Ya, ini pasti balas budi. Ya bukan dilarang balas budi ya. Tetapi kalau semua orang ditarik kan kerugiannya ada di keuangan negara. Proses berjalannya negara akan sembraut ya. Kata orang Melayu centang perenang begitu, berantakan begitu ya. Nah, mestinya ditata sedemikian rupa, disederhanakan, agar juga presiden tidak kewalahan kalau rapat-rapat dengan menteri. Bayangkan kalau rapat pleno bersama para menteri, ada 109 orang yang akan dipimpin. Itu Jakarta hari rapat kabinet itu bisa macet gitu ya, bisa melelahkan. Nah, belum lagi bagaimana memastikan negara tidak mengalami kerugian untuk membiayai kebutuhan para menteri dan wakil menteri. Sebelum sampai ke kerugian, saya ke Bang Igor. Bang Igor, Anda sepakat bahwa ini terlalu gemoy, terlalu banyak yang masuk di dalam sana sehingga sulit berlari katanya? Ya, tapi saya mau tanya sama Bang Ferry, tahu dari mana 109 tuh bakal jadi menteri? Ya, kan dipanggil karena memanggil menteri dan wakil menteri. Ya, dari mana Bang Igor tahu itu bukan wakil menteri? Yang mengumumkan presiden. Dia bilang bahwa ini adalah upaya untuk manggil. Belum tentu. Ya belum tentu juga Bang Igor benar bahwa itu bukan wakil menteri ya. Satu ya, yang kedua India itu ya jumlah wilayahnya juga luas. Nah, ini salah mencari contoh. India itu sistemnya campuran. 53 kementerian. Iya, sistemnya campuran karena dia butuh perimbangan di parlemen. Kita sistem presidensial dan dirancang mau dimurnikan. Oleh karena itu, Bang Ferry ya, dalam sistem karena itu Abang salah contoh. Menurut saya dalam sistem presidensial ya, India yang itu ada presiden, ada perdana menteri. Sudah pasti dalam itu sudah sistem presidensial omongan kandidat yang memenangkan pemilu ya, itu seharusnya malah jadi aturan main. Gitu, itu dalam sistem presidensial kalau menurut saya. Di mana itu contohnya? Baik, sebelum kita lanjutkan, ada Bung Ray Rangkuti, saya langsung ajak untuk bergabung di gelanggang. Bung Ray Rangkuti, selamat malam Bang Ray, apa kabar? Pecinya tengah ketinggalan. Kalau pakai baju batik biasanya jadi wakil menteri. Jangan-jangan Bang Ray ini dari Hambalang juga. Pakai batik terus pakai peci lagi kan? Oke, nanti saya kasih kesempatan Bang Ray, tapi Bang Igor, silakan dilanjutkan terlebih dahulu Bang Igor. Jadi kalau menurut saya dalam sistem presidensial itu, misalnya presiden terpilih Prabowo gitu ya, dia memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Itu semua omongannya, misalnya ya, semua tema kampanyenya ya, misalnya soal makan gratis, susu gratis, itu harus jadi aturan main, harus diimplementasikan. Nggak begitu, dan itu Bang. Semua omongan presiden itu, apapun omongannya tetap harus ada aturannya. Dan aturan soal makan siang gratis itu pun berkaitan dengan rancangan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang kita. Jadi tidak seperti raja ngomong hari ini jadi aturan, bukan begitu negara berkonstitusi, Bang. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga saya teruskan nih, Bang Ferry ya. Abang harus ngakui dulu salah Abang yang ngomongin. Enggak, saya nyontohin India itu 53 kementerian. Makanya saya contohkan India itu sistem pemerintahnya sudah salah Abang contohkan. Dia campuran, pasti kabinetnya banyak. Ya. Karena ada presiden, ada perdana menteri. Oke, sebentar Bang Ferry, biar kita kasih kesempatan Bang Igor. Tapi nanti juga ada Menko, itu mungkin jumlahnya akan diperbanyak. Yang berikutnya ya, Bang Ferry. Ya. Prabowo itu memenangkan Pilpres 1 putaran, 58%, terbesar
ya dalam sistem pemilu dibandingkan dengan negara-negara lain. Ekspektasi publik itu begitu besar terhadap dia. Nah, oleh karena itu dia dia ingin melakukan sesuatu ya. Nah, itu tadi Bang Ferry udah bilang tuh, misalnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8% ya. Dan itu dia harus dibantu oleh menteri-menteri yang siap gitu ya. Ya tentu saja ada politik merangkul, akomodatif. Nah, oleh karena itu kita tunggu nih pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo gitu ya. Apakah nanti akan dihasilkan itu bisa berubah. Itu salah satu alasan saya yang 109 itu bisa saja berubah ya. Saya ingat Mahfud MD aja dulu udah pakai dasi segala macam, berubah di last minute ya. Itu ya jadi gitu untuk menjadi ya calon wakil presiden. Nah, apalagi menteri, ya kan, apalagi menteri. Nanti kalau ketemu misalnya Pak Prabowo dengan Ibu Mega, ingat ya Pak Prabowo menang Pilpres, Ibu Mega menang Pileg. Ya ini dua tokoh yang nanti bisa merubah. Jadi belum tentu semuanya jadi menteri dan calon menteri. Menurut saya belum. Artinya maksudnya ada yang tereliminasi atau bagaimana? Ya, ada yang tereliminasi, ada yang tidak jadi menteri, tapi diperbantukan mungkin menjadi pembentukan badan-badan baru itu ya. Gitu ya, kayak begitu atau dan lain sebagainya lah. Tapi saya meyakini 109 memang terlalu gemuk. Itu saya berarti meyakini. Anda sepakat dengan Bang Ferry? Sepakat, terlalu gemuk. Aku boleh interupsi tak? Poin boleh silakan. Pertama, soal gambaran mengatakan bahwa kebutuhan menaikkan ekonomi menjadi 8%. Itu kontradiktif dengan pilihan kabinet yang terlalu besar. Kalau kita mau hitung-hitung ya, 109 orang yang akan diberikan fasilitas negara untuk mobil mewahnya saja, itu harus Mercy S-Class, harganya 2,9, pasti harganya Bang Dev Laksono yang paham ya. Harga apaan? Harga mobil untuk menteri ya, S-Class. 2,9 kalau kenapa langsung diputus S-Class gitu? Karena memang itu memang. Kata siapa? Itu fix bahwa fasilitas mobil menteri adalah Mercy S-Class. Nggak tahu Mas Dev kan? Saya tahu. Karena itu aturannya dan sudah ditunggu. Itu yang periode sekarang, Bang? Iya, periode sekarang. 2024, 2029. Yang saya tahu mobil presiden S-Class itu. Iya. Silakan cek nanti di Bappenas dan Menteri Keuangan kebutuhan itu. Menteri Sekretaris Negara juga menyediakan fasilitas. 109 orang dapat S-Class semua? Ya, artinya akan ada 310 miliar dana anggaran untuk kebutuhan mobil saja. Bang Dev tahu nggak kebutuhan kop surat bagi setiap menteri dan sekarang berubah seluruhnya nomenklatur, akan ada kop surat baru. Masing-masing menteri untuk mengubah satu kop dari pusat hingga daerah butuh kira-kira 1 miliar lebih. Dikalikan per kementerian, dikalikan 49 miliar lebih. Bayangkan tapi kebutuhan. Tapi tiap tahun nggak nyetak kop surat baru. Kop surat baru. Sama aja kan harus nyetak juga. Gitu. Kop surat itu sudah dicetak banyak-banyak. Oke. Ya. Jadi ini semua tidak dipakai. Belum tentu. Saya punya pengalaman. Saya orang. Saya juga. Bang Ferry. Ada pergantian lamba. Kita bisa pakai sampai secara ekonomi kita mau meningkatkan ekonomi, tapi kita membubazirkan anggaran. Jadi kita mau debat soal kop surat sama mobil. Baik. Silakan hitung. Nanti kita dengarkan pendapatnya Bang Dev, Bapak-bapak. Namun kita akan melihat. Kita langsung sapa, ini ada tamu yang langsung dari Hambalang, ada seperti saya janjikan tadi, calon wakil menteri, atau saya sebut calon anggota kabinet Prabowo Gibran. Sudah ada Immanuel Ebenezer melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Bang Eben. Selamat malam. Sekarang di mana, Bang? Apa? Sekarang masih di mana posisi? Sekarang ini di rumah, di kantor teman. Bahas tentang kalian yang diskusi hari ini nih. Oke, tapi tadi dari Hambalang Bang ya? Iya dari Hambalang. Oke, nanti saya tanya lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda berikut. Tetaplah di Interupsi. Nah, partai baru saja bisa mendapatkan setidaknya 2-3 kursi. Itu partai baru loh. Partai yang bersaing dengan Pak Prabowo. Ini kayak masa orientasi mahasiswa ini. Jadi masa orientasi para menteri dan calon wakil menteri gitu ya. Kayak ospek ya? Jadi kayak ospek. Kembali di Interupsi, pemirsa silakan saling kritik tapi jangan baper. Nah tadi saya bertanya kepada Bang Eben yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Bang Eben,
Kalau boleh tahu, kasih bocoran ke kita semua, Bang Eben. Tadi di ospek di Hambalang itu diapain aja, Bang Eben? Pemateriannya pembekalan soal ke depan. Semoga di pemerintahan Pak Prabowo ini semua menteri dan wamen bisa menjadi tim yang solid. Tidak ada lagi nanti visi menteri, visi wamen, semua ikut visi presiden. Pertama itu. Kedua, pesan presiden juga Pak Prabowo tegas sekali. Kalau nggak sepakat dengan gagasan saya, dari sekarang aja mendingan mundur gitu. Itu pesan yang luar biasa. Karena tadi banyak sekali hal-hal yang tidak publik ketahui selama ini, bahwa Prabowo itu punya karakter yang selain keras dan tegas. Dia nggak punya karakter sebagai seorang yang hipokrit, ya, munafik. Dibilang suka ya suka, enggak gitu. Artinya dia coba kita belajar berjujur lah bangsa ini. Apalagi tadi dia menjabarkan sesuatu yang menurut saya itu membuat kita semakin terkaget-kaget lah ya, karena ternyata ya ini yang bangsa ini butuhkan, pemimpin yang punya karakter, ketegasan dan sebagainya gitu. Dan apalagi momen hari ini beliau ulang tahun ya, 17 Oktober. Boleh, kenapa Bang Ray? Silakan. Bang Noel, Bang Ray Rangkuti mau nanya nih. Kalau pemimpin yang kemarin dibutuhkan bangsa ini nggak, Noel? Ya, termasuk. Karena setiap pemimpin itu kan punya sejarah masing-masing, Ray. Nggak bisa kita menegasi pemimpin sebelumnya. Karena pemimpin yang kemarin itu akan melahirkan pemimpin baru, sama selalu begitu di dunia ini. Mau seburuk apapun pemimpin, dia punya sejarahnya gitu. Oke. Nanti saya akan korek-korek lagi nih apa yang Bang Eben terima dalam. Bisa lama nih, Bro. Oke. Bisa lama nih. Oke, nggak apa-apa. Tapi tadi saya menarik nih, saya ke Bang Ray dulu. Bang Ray pakai batik. Jangan-jangan Bang Ray tadi dipanggil ke Hambalang. Makanya tadi dia nanya ke Bang Eben gitu. Tadi Bang Ray ketemu nggak, gimana? Saya tadi di sampingnya Hambalang ya. Harap Noel panggil saya juga. Ternyata Noel, jangankan kau Ray, aku aja belum tentu pasti nih, kayak gitu kan, jadi repot aku. Repot aku. Aku balik lagi datang ke sini ya kan. Tapi kalau tadi apa yang disampaikan oleh Bang Eben, tanggapan Anda, Bang Ray? Gini, saya nggak mau tanggapi itulah, itu kan pendapat beliau. Saya melihat struktur yang sekarang aja. Menurut saya itu justru menggambarkan kelemahan dari kepemimpinan Pak Prabowo. Lemah dari aspek apa? Setidaknya dari 3 sudut. Pertama adalah lemah di bawah tekanan partai. Ini kabinet yang boleh disebut paling banyak nih anggota partai politiknya gitu. Satu partai aja bisa dapat 8 kursi, ya kan, satu Golkar partai paling banyak. Ya salah satunya adalah Golkar gitu kan. Nah, partai baru saja bisa mendapatkan setidaknya 2-3 kursi. Itu partai baru loh, partai yang bersaing dengan Pak Prabowo. Kalau kita belajar dari yang sebelumnya, paling hebat mereka itu dapat 1 kursi gitu. Nah, mungkin di badan-badan diberikan gitu. Tapi sekarang ini oleh Pak Prabowo dikasih malah kalau nggak 2-3 kursi gitu. Okay. Nah, oleh karena itu, yang samar-samar mendukung bisa juga loh dapat 1 kursi. Yang samar-samar loh itu gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini salah satu kelemahan Pak Prabowo berhadapan dengan partai-partai politik. Yang kedua, kelemahan Pak Prabowo berhadapan dengan pemerintahan yang sebelumnya. Dalam hal ini Pak Jokowi. Okay. Kan ada sekitar 16 katanya ya, menteri yang ada di zamannya Pak Jokowi itu juga sekarang ikut lagi kemungkinan akan menjabat lagi sebagai menteri kembali gitu. Okay. Yang kita nggak jelas apa ukurannya. Okay, baik. Kalau mungkin soal ekonomi kita mengerti, mungkin bagian dari kelanjutan gitu. Tapi kalau misalnya menteri pemuda gitu ya dan seterusnya itu ada evaluasi nggak? Baik kinerja maupun moral maupun peristiwa-peristiwa yang menghidapi diri. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, menurut saya ini kelemahan Pak Prabowo dengan filosofi kepemimpinannya yang selalu mengatakan harmoni-harmoni. Nah, disebabkan karena terlalu dominan kata harmoni dalam dirinya, itulah yang mengakibatkan adanya keinginan untuk merangkul semua kelompok, yang mengakibatkan kelihatan sekarang begitu besar gitu. Okay. Nah, yang keempat, menurut saya kepemimpinan Pak Prabowo itu tidak diorientasikan menghadapi kekinian dan masa depan. Kenapa saya mengatakan begitu? Model kepemimpinan dengan banyak kabinet itu sebetulnya mengandaikan nggak ada teknologi. Nah, dulu orang kenapa banyak menteri, banyak, karena memang harus tugas ditangani oleh orang. Sekarang dengan pertumbuhan teknologi, ya kan, macam-macam dan seterusnya itu, orang mengarah apa yang disebut dengan efisiensi dan efektivitas. Okay. Banyak pekerjaan manusia sekarang yang bisa digantikan oleh teknologi macam-macam. Maka sangat menurut saya itu sangat unik
di tengah begitu banyak sekali perkembangan teknologi yang dapat membantu efisiensi dan efektivitas pemerintahan, Pak Prabowo malah membesarkan. Artinya menurut Anda kerja menteri bisa digantikan oleh teknologi yang sekarang berkembang begitu? Ya, enggak, filosofinya saya mau katakan begini. Yang saya mau katakan itu adalah di tengah begitu banyak alat bantu yang memudahkan pemerintahan kita bekerja demi efisiensi dan efektivitas, malah Pak Prabowo kembali ke era tahun 70-an, 80-an. Oke, baik. Jadi mundur ke belakang mundur ya. Ke belakang. Oke, nah saya konfirmasi. Tadi ada yang menarik Anda sebut, bahwa Golkar mendapat jatah menteri paling banyak. Kebetulan ada politisi Golkar. Bang Dev, silakan dijawab. Jangan-jangan pos basah semua yang diterima oleh Golkar. Pos basah maksudnya gimana? Nyemplung ke air dalam bagaimana? Ada 8 katanya dipanggil. Ya, info terakhir itu ada 8 kader Golkar yang dipanggil katanya untuk menteri. Terus ada 3 atau 4. Gerindra cuma 6 kayaknya ya. Aku nggak ngitung. Oke, lebih banyak Golkar kok gitu. Aku nggak ngitung. Oke, tapi 8 terkonfirmasi. Terkonfirmasi. Terus ada 4 ya, 3 atau 4 yang dipanggil untuk wakil menteri. Akan tapi pastinya jabatannya sebagai apa, menterinya bagaimana, itu ya kita tunggu tanggal 20 nanti ketika setelah pelantikan suaranya insya Allah akan diumumkan. Oke. Nah saya ke Bang Noel lagi deh. Bang Noel, karena nggak bisa lama-lama, saya tanya nih. Bang Noel, ada informasi bahwa semua yang dipanggil ke Hambalang ini jangan-jangan masih ada yang akan, ini patut diduga ya, yang akan tereliminasi. Termasuk mungkin yang sebelumnya 8 orang, yang sebelumnya 6 orang, 7 orang. Jangan-jangan nanti ada yang tidak dapat atau jangan-jangan dapat semua. Bang Noel, informasinya di sana seperti apa, Bang? Maksudnya gimana kurang dengaran tadi? Oke, 109 orang ini apakah akan jadi semua masuk dalam kabinet atau masih dipilih? Artinya ada yang dieliminasi, Bang Noel, informasi yang Anda terima langsung di Hambalang. Yang 109 yang kamu sebutkan itu sebetulnya tidak semua menteri dan nggak semua wamen. Itu ada staf sus, ada apa, banyak. Orang salah aja itu, seakan-akan 100 sekian, nggak ada itu. Ya kalaupun itu kan yang nanti yang bisa terkonfirmasi ketika tanggal 20 lah ya, Pak Presiden yang akan menyampaikan langsung. Kayak kita ini kan nggak mungkin lah. Gitu, apalagi hal-hal yang kayak gimana, biarkan nanti Pak Presiden yang menyampaikan di publik lah. Oke, tapi semuanya akan dapat jabatan ya, baik itu di staf sus, kepala lembaga, dan lain sebagainya. Ya itu Pak Presiden yang langsung akan menyampaikan soal dapat atau tidaknya. Kita kan nggak punya hak menyampaikan kalau tidak diizinkan untuk menyampaikan ke publik gitu. Oke, tapi tadi Bang Ray katakan bahwa 109 ini adalah wujud kelemahan dari Pak Prabowo Subianto. Tanggapan Anda? Justru menurut saya apa yang disampaikan Ray itu adalah vitamin baru. Pemerintah ini harus dikritik, tidak boleh tidak ada kritik. Kalau itu sebuah kelemahan, ya nanti kita tunjukkan bahwa ternyata ini menjadi kekuatan gitu. Jangan juga apa yang si Ray kawan saya sampaikan menjadi alergi, nggak boleh. Dan saya senang harus ada model-model kayak Ray lagi. Biar demokrasi ini benar-benar terbangun dan kekuasaan ini nggak boleh terlalu terlena. Oke, kemudian tadi juga Pak Prabowo kan kemarin kan berulang tahun. Tadi ada acara apa di dalam Hambalang, Bang? Nggak ada, ya biasa, pembekalan dan sebagainya. Tidak ada seremonial apapun, nggak ada, pembekalan normal aja sama kayak kemarin tanggal 16. Pembekalan, semua punya komitmen kerja untuk rakyat, jangan kerja buat individu-individu, kayak gitulah. Jadi ya ada atmosfer semangat lah, ada energi yang luar biasa yang disampaikan Presiden yang terpilih. Oke. Pak Prabowo Subianto. Oke, katanya kan Bang Noel buru-buru. Oke, sebelum saya izinkan pamit, Bang Noel, saya ingin konfirmasi dulu nih. Jangan-jangan Bang Noel dapat bocoran. Kapan kira-kira Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri? Tahu nggak informasinya? Wah, kalau itu saya tidak tahu itu. Saya nggak ngurusin pertemuan soalnya. Tapi jadi kan sebelum pelantikan? Kalau soal jadi saya nggak berani ngejawab. Orang saya pertama bukan Bu Mega. Nanti malah saya salah informasi. Thank you ya. Oke, informasi yang kita terima kan Pak Prabowo mau naikin nasi goreng. Terima kasih ya. Oke, Bang Noel. Terima kasih banyak. Silakan kembali dilanjutkan aktivitasnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Interupsi. Nah, saya kembali ke Bang Ferry. Bang Ferry, menurut Anda pembekalan di Hambalang efektif nggak untuk 109 orang yang akan jadi kabinet ini? Ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar pasal 17 bahwa Presiden itu dibantu oleh menteri-menteri, diangkat, diberhentikan oleh Presiden, dan masing-masing menteri itu
bertugas berdasarkan urusan pemerintah tertentu. Artinya orang yang akan dipilih itu sudah pakar, sudah ahli. Mau dibekali seperti apa lagi ini? Jadi kayak masa orientasi mahasiswa ini. Jadi masa orientasi para menteri dan calon wakil menteri gitu ya. Kayak ospek ya? Jadi kayak ospek. Nah, menurut saya kalaulah kemudian presiden terpilih meyakini kapasitas para calon, mestinya sudah diarahkan dan diskusi soal apa yang akan dilakukan ke depan. Tidak lagi seolah-olah orang ini belum punya kemampuan, tidak paham dan sadar bahwa visi misi ya visi misi presiden, tidak ada visi misi para menteri. Nah, pernyataan-pernyataan seperti itu seolah-olah presiden memaknai ini 109 orang belum paham bahwa visi misi itu yang punya saya. Anda hanya pembantu yang akan mengerjakan urusan pemerintah yang berdasarkan visi misi dia sesuai dengan undang-undang rancangan pembangunan nasional gitu ya. Nah, oleh karena itu aneh saja ini peristilahan baru, mudah-mudahan tidak jadi tradisi ketatanegaraan ada masa-masa ospek seperti ini, tetapi presiden terpilih mesti memastikan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang ahli di bidangnya agar janji kabinet Zaken itu betul-betul diwujudkan. Oke, baik. Kalau ini kan ya silakan. Sedikit saya sebelum kita nanti lanjut kepada partai-partai baru yang sebetulnya baru bergabung. Seperti PKB ya kan, atau orang yang katanya direkomendasikan oleh PKS gitu. Karena mereka adalah partai yang mengatakan berseberangan dengan Pak Prabowo gitu. Kalau itu yang dimaksud nggak perlu sebanyak ini pesertanya. Mestinya cukup para wakil dari PKB atau wakil dari PKS yang jelas-jelas visi misinya berseberangan dengan visi misinya Pak Prabowo. Oke, jadi menurut Anda nggak efektif ya pembekalan ini? Bukan soal nggak efektif, lagi-lagi model Pak Prabowo ini memboros-boroskan uang itu maksudnya, modelnya. Maksudnya tidak efisien. Sudah banyak sekali pesertanya, pakai yang begini-beginian demi menyatukan visi, padahal ini kan pendukung beliau semua ini sebetulnya. Kecuali yang dua partai yang kita sebutkan. Kalau maupun penyatuan visi, dua partai itu sudah cukup. Mana calon menteri dari PKB, mana calon dari PKS. Itulah dia diorientasikan untuk masuk ke dalam visi misinya Pak Prabowo, mengingat mereka dulu mengatakan berseberangan dengan Pak Prabowo. Kalau seperti ini pemborosan menurut Anda begitu ya? Oke. Bang Igor, ditanggapi, Anda setuju nggak ini pemborosan atau tidak? Tapi jangan dijawab dulu, usai jeda, interupsi akan segera kembali. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di interupsi. Bang Igor udah mau gigi 5 langsung. Bang Rey dan Bang Ferry harus bisa mengakui bahwa transisi sekarang ini adalah yang paling baik dan paling mulus dalam sejarah Republik Indonesia. Tapi begini, mulus oke, tetapi apakah tidak buat ribut ya? Proses transisi anaknya menjadi calon ya? Lalu kemudian ada permasalahan berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, gentong babi dalam politik, bansos dan segala macam, banyak kehebohan-kehebohan yang dipertanyakan. Kan banyak kader nih yang nggak ada masalah. Dep, ayo Dep, maju dong, misalnya begitu ya kan. Kembali di interupsi, pemirsa, loyalis hingga artis jadi menteri. Saya tadi ke Bang Igor. Bang Igor, Anda setuju nggak ini pemborosan pembekalan yang dilakukan Pak Prabowo di Hambalang? Belum tentu pemborosan. Saya melihat dari sisi positifnya ya. Bang Rey dan Bang Ferry harus bisa mengakui bahwa transisi sekarang ini adalah yang paling baik dan paling mulus dalam sejarah Republik Indonesia. Dulu dari Soekarno ke Soeharto ada G30 SPKI, dari Soeharto ke Megawati reformasi ada demo mahasiswa, bla 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 lah. SBY juga ada masalah-masalah mangkraknya Hambalang ya dan lain sebagainya. Kita harus akui itu, satu ya. Yang kedua, Pak Prabowo itu setia di jalur demokrasi. Wah, saya ingat betul tuh, bahkan Nol aja dulu ngomong itu, kudeta lah, bla 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 bla. Jadi gini Bang Rey, kalau Prabowo itu bisa berjalan di atas air, orang akan tetap bilang, itu karena dia nggak bisa berenang. Padahal dia bisa berjalan di atas air, logikanya bisa berjalan di atas air pasti bisa berenang. Tetapi orang tetap akan nyinyir gitu, itu karena dia nggak bisa berenang. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya meyakini ya, nanti Bang Rey dan Bang Ferry, ya insya Allah ya, saya juga berdoa dan berharap
Pak Prabowo akan lebih baik dalam pemberantasan korupsi. That's all about ya. Jadi itu problem sekarang masyarakat. Pak Prabowo ya memang ada cawe-cawe lah terakhir ya soal capim KPK. Tapi saya meyakini Pak Prabowo itu ketua umum partai, dia berintegritas, dia orangnya keras gitu ya, dan dia sudah makmur. Jadi dia tidak ada kendala seperti presiden-presiden sebelumnya. Jadi Pak Prabowo itu tidak ingin ya publik yang 58% memilih dia satu putaran itu akan melihat pergantian pemerintahan kepada Prabowo Subianto ya dalam soal pemberantasan korupsi itu cuman ganti monyet sama kera aja, sami mawon. Ya, cuman ganti monyet sama kera, kan sama aja. Jadi pemberantasan korupsinya tetap amburadul atau tetap tidak sesuai ekspektasi masyarakat. Nah, kita lihat, saya punya harapan seperti itu, Bang Ferry. Itu sebabnya saya meyakini memang Pak Prabowo satu putaran gitu, karena dia punya komitmen yang kuat terhadap pemberantasan. Tapi menarik yang tadi Anda katakan bahwa Anda mengklaim bahwa transisi pemerintahan saat ini adalah transisi yang paling smooth begitu. Ya, paling mulus ya kalau kita lihat. Jangan-jangan alasannya karena semua pihak mendapatkan jatah sehingga itu yang membuat 109 itu terakomodir. Nah, Bang Rey. Yang kedua, bagaimana nggak mulus? Ini ke transisi dari ayah ke anak. Ayah ke anak siapa maksudnya? Ya kan Pak Jokowi ayahnya, wakilnya adalah anaknya. Ya mulus dong ya kan. Itu satu. Nah yang kedua adalah kalau disebutkan ini yang paling mulus, itu artinya mengkritik Pak Jokowi. Transisi SBY ke Pak Jokowi berarti nggak mulus. Salah siapa? Paling mulus, Bang. Bukannya tidak mulus. Kenapa? Kan dibilang paling mulus. Yang mulus juga itu SBY ke Jokowi mulus juga. Kalau begitu semuanya mulus. Cuma ini paling mulus kan kira-kira. Itu kan tergantung persepsi. Artinya kata palingnya itu karena ada tambahan. Ya namanya juga anak dan ayah dan anak. Mosok sih gontok-gontokan. Kan enggak dong ya kan. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah soal pemberantasan korupsi. Menarik ini. Itu tema ini menarik. Saya kira itu tidak perlu kita perbincangkan. Kita lihat aja komposisi calon anggota kabinet yang sekarang ini udah diseleksi nggak sama Pak Prabowo itu tentang track record mereka masing-masing. Gitu. Saya merespon. Itu dulu ya kan, ya, karena kita mendengar Pak Prabowo begini. Saya merespon soal analogi Pak Prabowo jalan di atas air. Kalau saya Pak Prabowo melihat beliau berjalan di atas air, saya tentu tidak akan komplain, saya hanya terkesima saja gitu ya. Ngapain juga orang berjalan di atas air kita pertanyakan. Tapi begini, mulus oke, tetapi apakah tidak buat ribut ya? Proses transisi anaknya menjadi calon ya. Lalu kemudian ada permasalahan berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, gentong babi dalam politik, bansos dan segala macam, banyak kehebohan-kehebohan yang dipertanyakan. Belum lagi bicara pemanfaatan aparat penegak hukum untuk kemudian menyandera partai-partai, tiba-tiba ketua umum partai berganti. Mulus yang terlihat dan mau dikampanyekan itu berlebihan menurut saya. Karena di balik itu semua ada kekacauan-kekacauan yang tercipta. Semua orang tunduk ya dan takut mungkin. Cuman mau mengatakannya tidak berani karena ini sekali lagi politik mungkin mempertimbangkan banyak hal agar kemudian keselamatan partai dan keselamatan individu partai juga diselamatkan. Baik, Bang Dev, silakan tanggapi. Oke, mulus, tapi banyak kekacauan yang terjadi tadi kan? Iya, kekacauannya maksud kekacauan gimana? Dijawab? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa proses transisi antar kekuasaan oke, tapi di balik itu banyak hal yang dipertanyakan. Status wakil presiden masih dipertanyakan, soal fufu fafa, fufu fifi juga belum selesai begitu ya. Belum lagi hal-hal transisi ketua-ketua partai yang mendadak terjadi. Semua adalah orang Jokowi, ada 17 orang Jokowi yang bermakna 50% isi kabinet Jokowi dipindahkan ke kabinet Prabowo. Nanti kita akan sampai pada 17 orang Jokowi tersebut. Silakan. Ya nggak gini, kalau dinamika yang terjadi, ini kan di dalam era demokrasi yang terbuka, itu ya hal yang biasa. Orang kan bebas menyampaikan pandangan pendapat berbagai macam hal. Nah, ini juga bisa menjadi bagian dari kritik untuk membangun. Nah, di era keterbukaan seperti saat ini penting untuk semua ini saling mengingatkan, ya. Presiden Jokowi juga manusia, Pak Prabowo juga manusia. Kalau namanya selama kita masih di dalam bumi,
tidak akan ada yang sempurna. Tapi kita bisa terus saling mengkoreksi, saling mengingatkan agar kita terus kembali ke jalan yang benar dan sesuai dengan niatan awal, yaitu bagaimana membangun bangsa, bagaimana mengejar 8% itu, bagaimana bisa mengejar Indonesia emas di 2045 sehingga Indonesia bisa menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia dalam waktu berapa puluh tahun ke depan. Oke, jadi kalau itu kiat-kiat yang kita sebutkan tadi, rampingkan kabinet. Selidiki track record masing-masing calon anggota menteri. Emang kenapa track recordnya Bang Rey? Ya itu dia. Apa benar mereka adalah orang-orang yang katakan tampil ke depan sebagai orang yang mengatakan saya ini anti korupsi? Apa indikasinya? Ya, saya tidak. Ada kasus-kasus yang melibatkan. Saya mau mengatakan adalah ini semua yang apa disebutkan oleh Bung Dep tadi itu semua sebetulnya bisa kita kerjakan dari sekarang. Supaya kita menuju Indonesia emas itu caranya apa? Rampingkan kabinetnya. Lihat track record masing-masing calon ini. Punya masalah apa enggak? Dari aspek keuangan macam-macam dan seterusnya itu. Termasuk misalnya ada enggak yang berani mengatakan kita nggak boleh melanggar loh, tapi kalau melanggar asal nggak ketahuan nggak apa-apa. Nah itu kan gimana itu? Mau Indonesia emas dengan kayak begitu, gitu maksud saya. Oke. Nah itu semua kan Pak Prabowo kita dengar nggak melakukan seleksi yang kayak begitu tuh. Nah, tapi kita juga jangan tendensius berarti menganggap bahwa para calon kabinet ini kader Golkar berani nggak mengatakan tadi bukan akan berani, kita akan terdepan untuk melaksanakan. Tapi ada memang track record calon-calon menteri dan calon wakil menteri yang punya kasus-kasus tertentu, terutama yang berkaitan dengan korupsi yaitu dibicarakan tidak oleh teman-teman yang ada di partai koalisi. Buat apa kita punya KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kan BPK, sudah ada yang dipanggil oleh KPK, oleh kepolisian dan segala macam. Ya kalau dipanggil tapi tidak berlanjut, berarti kan kasusnya dipertanyakan. Sudah terbuka masalah oleh publik. Disitulah sensitivitas partai ini juga harus muncul. Anda udah dipersoalkan lah soal masa lalu Anda terkaitan dengan keamanahan dalam jabatan itu. Udah dulu deh, kan banyak kader nih yang nggak ada masalah. Dep, ayo Dep, maju dong. Misalnya begitu ya kan. Mumpung Bang Dev berani tadi ya paling depan gitu katanya ya. Jadi maksud saya, partailah pintu pertama yang mengatakan tidak dulu deh kepada orang yang dipersoalkan oleh masyarakat integritasnya. Baik. Kita majukan aja, kan banyak kader yang bagus. Yang muda yang tidak bermasalah juga banyak. Baik. Sebelum kita sampai pada bermasalah, pemirsa jangan kemana-mana. Kita lanjutkan diskusi menarik kita usai jeda. Tetaplah bersama kami di Interupsi. Apakah pengaruh Pak Jokowi kuat di dalam penyusunan kabinet ini? Dengan fakta yang tersedia ini sih menurut saya kuat sekali pengaruh Pak Jokowi. Apa artinya Pak Prabowo sedang tidak menjadi dirinya gitu. Bukankah Bu Retno tampil sangat brilian dalam diplomasi kemarin? Pertama kali Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan. Tidak dipilih jadi menteri yang berprestasi seperti ini. Dia melakukan diplomasi. Bu Retno dapat tugas yang lebih besar, Pak. Ya, diplomasi tadi yang soal maskulin dan feminin, bahwa ini pertama kali Indonesia menunjukkan keberanian luar biasa dalam forum-forum UN, PBB, itu walk out berapa kali, luar biasa sekali menurut saya. Jadi menurut saya untuk diplomasi ini perlu diberikan nilai B+ nih. Malah ternyata tidak dipilih itu dulu. Sabar. Kalau soal KKN, tetap KKN, ada keponakannya jadi wakil menteri keuangan. Apa? Faktanya begitu. Terima kasih Anda masih diinterupsi. Pemirsa, tadi Bang Rey statementnya kepotong. Saya adil deh, saya kasih ke Bang Rey lagi. Tadi apa yang mau disampaikan? Saya malah lupa lagi kan. Itulah kalau dipotong-potong. Oke, tadi bicara soal track record. Kemudian ya, jadi begini menurut saya. Ini karena udah mau di ujung kan. Misalnya kalau dikatakan, apakah pengaruh Pak Jokowi kuat di dalam penyusunan kabinet ini? Dengan fakta yang tersedia ini sih menurut saya kuat sekali pengaruh Pak Jokowi. Sampai 16 ya, menteri Pak Jokowi itu masuk di dalam anggota kabinet gitu. Sehingga 17. Dengan begitu, 17. bahkan sekarang 17 gitu ya. Anggota kabinet artinya hampir setengah ya, hampir ya. Lebih ya. 17 itu sudah setengah. Belum dihitung Pak Prabowo-nya dan lebih dari setengah anggota kabinet Pak Jokowi itu masuk ke dalam kemungkinan masuk ke dalam struktur kabinetnya Pak Prabowo. Apa artinya? Pak Prabowo sedang tidak menjadi dirinya gitu menurut saya.
Pak Prabowo itu sekarang harus dilihat dalam konteks Jokowi periode ketiga. Sebetulnya yang berkuasa ini sekarang adalah Jokowi, yang pelakunya adalah Pak Prabowo. Representasi Pak Jokowi. Gitu ya. Nah, oleh karena itulah mengapa saya sejak dari awal mengatakan, ini justru memperlihatkan kelemahan kepemimpinan Pak Prabowo, karena yang muncul sekarang ini bukan Pak Prabowo-nya gitu loh. Bukan, kan bayangan kita sebagai pemimpin yang tadi Noel katakan tegas, keras, nggak kelihatan nih di dalam penyusunan kabinet. Yang ada itu terlalu, istilah saya itu, terbawa kata-kata harmoni itu tadi. Demi harmoni semua rangkul, semua rangkul. Jangan ada yang sedikit micu ini, rangkul langsung, lalu rangkul. Kalau pola Pak Prabowo caranya mengelola politik kayak begini nih, ini tuh yang saya sebut mubazir ini, bakal mubazir ke depan pola kepemerintahan Pak Prabowo ini, karena sedikit-sedikit orang rangkul, sedikit-sedikit orang rangkul, masukkan ke dalam struktur kabinet yang kita nggak tahu lagi koordinasinya nanti bagaimana, birokrasinya nanti bagaimana, hubungannya nanti bagaimana. Kalau sampai misalnya 47-48 anggota kabinet, itu artinya akan bisa kemungkinan aturan sesama anggota menteri itu bisa tabrakan. Oleh karena itu efisiensi, efektivitas makin jauh gitu. Nah, oleh karena itu mungkin yang bisa kita sebut itu adalah selamat datang ya periode ketiga Pak Jokowi yang dilakoni oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo ternyata kemampuannya ya sejauh ini dalam konteks penyusunan kabinet adalah orang yang terlihat lebih tidak mampu mengelola ya ke pemerintahan yang baru. Mungkin kalau kata anak sekarang, segini doang gitu ya. Iya. Bang Igor, silakan ditanggapi. 17 menteri tadi menjadi representasi dari kepemimpinan Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo, Bang Igor. Namanya juga keberlanjutan, Bang Rey. Iya. Ya, kalau keberlanjutan ya berarti memang ada gitu ya. Tapi saya punya analisis, tunggulah 1000 hari atau 100 hari program kerja, 1000 hari lah ya kerja Pak Prabowo nanti. Mudah-mudahan sih didengar itu Bang Rey ya. Jadi memang Pak Prabowo, karena saya meyakini ya bahkan postur politik luar negeri Indonesia nanti di masa Prabowo itu akan lebih bersifat maskulin. Ya kalau Jokowi itu feminim dia ya. Jadi soft diplomasi gitu ya. Minta bantuan luar negeri, nanti Pak Prabowo itu lebih kepada solidarity maker. Ya, karena Indonesia akan, misalnya kan posisi Indonesia di dunia global itu kan juga akan jadi pertimbangan bahwa Pak Prabowo itu akan lebih politik luar negerinya tuh maskulin gitu ya. Jadi lebih high profile, bukan low profile. Nah, dari situ juga ketahuan bahwa nanti tidak ada tuh bayang-bayang dari Pak Jokowi lagi ya. Yang kedua, Bang Rey ya, mana ada Pak Prabowo manggil anaknya jadi menteri, itu nggak ada ya gitu, atau saudaranya atau yang lain, tidak. Jadi dia itu sebenarnya kalau kita melihat secara kasat mata, saya setuju ya Bang Rey tadi bilang, saya nggak membantah Bang Ferry gitu. Tetapi kalau kita dalami ya, Pak Prabowo tuh orang yang menurut saya malah jenius. Dia kecuali nanti ya kan banyak tuh ya keponaannya nggak dipanggil gitu. Nah itu juga menunjukkan indikasi bahwa ada bedanya antara Pak Prabowo dengan yang sebelumnya. Pak Jokowi maksudnya. Ya begitu. Kalau Pak Jokowi mendorong anaknya jadi calon wakil presiden. Kalau Pak Prabowo jangankan mendorong wakil presiden, menjadikan menteri pun keluarganya dia nggak mau kan? Kira-kira begitu. Betul. Artinya dalam hal ini Pak Prabowo bedalah sama Pak Jokowi soal sikap mereka kepada nepotisme dan dinasti politik. Oke. Bang Ferry silakan, udah nggak sabar terkait 17 orang yang tadi dikatakan. Ya, kalau keberlanjutan sekalian aja 34-34-nya biar berlanjut gitu ya. Betul-betul supaya wajah Jokowi gitu. Tapi tadi komentar bahwa ini berbeda politik ke depannya, diplomasi akan lebih maskulin. Emang apa salahnya dengan feminisme? Bukankah Bu Retno tampil sangat brilian dalam diplomasi kemarin? Pertama kali Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan. Tidak dipilih jadi menteri yang berprestasi seperti ini. Dia melakukan diplomasi. Bu Retno dapat tugas yang lebih besar, Pak. Ya, diplomasi tadi yang soal maskulin dan feminin. Bahwa ini pertama kali Indonesia menunjukkan keberanian luar biasa dalam forum-forum UN, PBB, itu walk out berapa kali? Luar biasa sekali menurut saya. Jadi menurut saya, untuk diplomasi ini perlu diberikan nilai B+ nih. Malah ternyata tidak dipilih itu dulu. Sabar. Ya. Kalau soal KKN, tetap KKN, ada keponakannya jadi wakil menteri keuangan. Apa? Faktanya begitu. Tapi wakil menteri keuangan ada 3 menteri keuangan. Iya. Ya. Tapi kan tadi pernyataannya tidak ada manggil keluarga. Ini ada nih saya kasih contoh.
Jadi bagi saya sebenarnya bukan soal keluarga atau tidak keluarga, tapi Anda berkapasitas atau tidak. Nah, apakah dengan seluruh orang begitu sebanyak ini betul-betul akan mewujudkan sistem presidensial yang efektif dan efisien? Kami hanya menyuarakan tidak ada pola yang benar kalau terlalu banyak. Makanya contoh-contohnya juga harus benar dalam sistem kita dengan kesederhanaan, dengan pemisahan kamar-kamar kekuasaan, sebenarnya tidak diperlukan mengakomodir seluruh pihak. Jadi tidak ada relasi, bahkan Brazil sendiri yang pakai tipologi seperti kita, ada kultus kebersamaan dengan koalisi besar, menteri-menterinya cuma 23 orang gitu ya. Jadi ada relasi koalisi di parlemen di bawah juga di eksekutif, ternyata jumlah menterinya 23, kita kenapa 49 atau kurang dari itu. Catatan kami di penelitian sudah diberikan kepada pemerintah-pemerintah yang ada, kita hanya membutuhkan 21 kementerian supaya juga tidak kacau Bang Dev. Karena kekacauan birokrasi kita dimulai dari peraturan menteri. Makin besar menterinya, makin banyak peraturan menteri, makin kacau birokrasi. Makin kacau Bang Dev katanya Bang Dev. Silakan Bang Dev. Ya. Biasanya kalau banyak ngeritik, ditelepon sama Hambalang. Langsung harus, ya kan harus juga jadi menteri, sekolah aja belum. Kecuali jadi menteri supaya bisa S3 ya. Oke, silakan Bang Dev. Ya gini, kembali lagi ya, kritikan, masukan segala macam itu sangat penting, sangat baik. Ya, bahkan dari era kepemimpinan DPR Pak Bamsud ya, yang periode yang sebelumnya, itu bahkan tegas menyatakan bahwa kritiklah kami. Sampaikanlah apa yang dinilai salah sehingga bisa menjadi koreksi untuk kedepannya. Nah, mengenai jumlah kementerian, siapa yang jadi menterinya, itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Nah, dan sekarang dalam sistem politik Indonesia hari ini kan sudah ada branches of government, cabang-cabang pemerintah yang saling mengkoreksi, saling mengisi satu sama lain, dan ditambah lagi dibuat semakin lebih kompleks dan semakin lebih teliti ya, dengan ada lembaga-lembaga independen seperti KPK dan lain-lain untuk saling mengawasi agar memastikan semua kebijakan pemerintah itu tepat sasaran. Nah, yang tetap kita butuhkan itu adalah kepemimpinan yang kuat. Nah, apakah itu dibilang feminim ataupun maskulin, yang jelas itu kepemimpinan yang tegas, kepemimpinan yang benar-benar tahu persis apa yang dia ingin tujui dan bagaimana cara mengejarnya. Dan itulah yang kita pilih. 58% masyarakat Indonesia melihat itu ada di Pak Prabowo. Nah, itu kita sepenuhnya menyerahkan kepada beliau untuk membentuk pemerintahannya, memimpin pemerintahan ini untuk menuju Indonesia emas. Dan Pak Prabowo tuh senang kritik, Bang Ferry. Maksudnya di telepon itu bukan soal menteri, tapi diminta masukan. Apalagi Bang Rey nih, gitu. Pasti itu, saya yakini. Bang Rey siap kayaknya diminta masukan. Ini kan udah kita beri masukan kan. Cuma kalau kita diberi masukan begini, ini yang lainnya nganggap nyinyir lagi nih karena nggak diajak. Itu loh kira-kira tuh. Padahal kita nggak ada minatnya ke sana dan nggak ada bakat juga mungkin ya. Gitu, nggak ada tampangnya gitu. Nggak ada tampang gitu ke sana itu. Tapi yang saya mau katakan begini kan. Kita ini menurut saya menganggap Pak Prabowo itu tegas macam-macam karena backgroundnya sebagai tentara sebenarnya gitu. Tapi kalau dalam hal kepemimpinan, khususnya berhubungan dengan politik, saya kira Pak Prabowo belum tentu sekeras yang dibayangkannya sebagai di dalam pemilihan anggota kabinet yang sekarang saja. Plus juga dengan strukturnya macam-macam itu menunjukkan kepada saya tentaranya di mana nih. Gitu loh kira-kira. Kalau mau tegas, nggak bisa dong. Hak seleksi nih, yang begini nggak masuk, nggak begini. Ini hampir semua nama yang muncul ke permukaan, nggak ada terdengar yang ditolak oleh Pak Prabowo. Masuk semua. Alih-alih kemudian ditolak, yang ada nambah lagi ya kan. Sebagian yang kemarin tidak diundang ke Hambalang, ke Kertanegara, sekarang muncul di Hambalang. Artinya apa gitu? Kalau ada mungkin tadi orang nelpon, Pak Prabowo ada yang tinggal nih seorang nih. Tolong dong, bawa lagi ke Hambalang. Jangan-jangan 109 ini belum berhenti nih. Bisa-bisa 110, 112, 115. Kita nggak tahu gitu. Pertanyaannya di mana ketegasan Pak Prabowo? Nah, saya kira Pak Prabowo tegasnya itu sekarang pada background masa lalunya. Bukan lagi kelihatan pada masa itu yang saya sebut justru penyusunan anggota kabinet itu memperlihatkan kelemahan kepemimpinan Pak Jokowi di dalam politik karena terlalu banyak memikirkan apa yang disebut dengan
harmoni. Harmoni itu membuat Pak Prabowo kemudian ingin merangkul semuanya sehingga melupakan pesan penting dalam hal ini seperti oposisi dan sebagainya. Baik. Bagaimanapun hak prerogatif Pak Prabowo untuk menentukan menterinya, namun masyarakat dan termasuk kita semua ini berhak menilai bagaimana nanti pemerintahan akan ke depan. Apakah itu betul-betul berdasarkan kompetensi atau hanya politik balas budi semata. Saya dan Pratama pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.